Halo semuanya, perkenalkan kami adalah tim UI UX Blue Ranger dari Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia atau dikenal dengan BRI Institute. Izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota dalam tim kami. Tim kami berjumlah 3 anggota yang terdiri dari Cornelia Antonieta Disi, Carolus Agung Segara Wisesa, dan Cynthia Larasati. Dalam video ini, kami akan menjelaskan gambaran umum mengenai aplikasi yang kami buat untuk Lomba UI UX Unforcom 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Mari kita lebih lanjut membahas mengenai aplikasi yang kami usung. Aplikasi yang kami buat bernama BitCovid. BitCovid merupakan aplikasi mobile yang diusulkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga dapat membantu menurunkan laju penyebaran COVID-19. Aplikasi ini dirancang untuk membentuk kebiasaan baru. Oleh karena itu, melalui konsep gamifikasi, aplikasi ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru yang baik pada penggunanya terutama dalam menjaga kesehatan. Konsep gamifikasi adalah sebuah konsep yang menggabungkan antara permainan, estetika, dan kemampuan berpikir untuk menarik perhatian, memotivasi, mempromosikan sebuah pembelajaran, serta menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan konsep gamifikasi, diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan psikologis yang diakibatkan karena adanya wabah COVID-19, yaitu berupa tugas harian aktivitas preventif terhadap COVID-19 yang tentunya dapat dilakukan di mana saja terutama di rumah, hingga terdapat sebuah poin dan reward yang diberikan jika pengguna dapat menyelesaikan berbagai misi dan tantangan pada aplikasi. Selain itu, pada aplikasi BitCovid, kita juga dapat mengakses berbagai informasi terkini mengenai COVID-19, serta dapat memberikan pengingat kepada pengguna untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekarang, ayo kita lihat langsung penampilan dari aplikasi BitCovid. Tampilan awal aplikasi BitCovid adalah screen loading. Setelah menunggu beberapa saat, maka tampilan selanjutnya adalah onboarding dari aplikasi BitCovid. Kemudian kita akan menemukan tampilan login atau register yang bisa dipilih oleh pengguna. Di dalam register, pengguna perlu mengisi data-data berupa nama lengkap, email, NIK, dan password. Pengguna juga dapat langsung membuat akun baru dengan login akun Facebook, Gmail, ataupun Apple. Lalu, untuk login sendiri, pengguna cukup mengisi username dan password. Login juga bisa melalui akun Facebook, Gmail, ataupun Apple. Yuk kita login! Selamat datang di tampilan utama dari BitCovid. Di sini terdapat tombol Customize untuk bisa mengcustom karakter secara langsung. Ada pula fitur market di mana pengguna bisa membeli item lain yang ingin dimiliki dan bisa dibeli menggunakan diamonds. Diamonds bisa didapatkan dengan menyelesaikan tugas-tugas harian. Selanjutnya ada menu settings. Seperti pada umumnya, settings berguna untuk mengatur fungsi-fungsi yang terintegrasi antara aplikasi dan smartphone. Sekarang, ayo kita swipe up. Selanjutnya terdapat statistik umum yang meliputi data lama menetap di rumah, jumlah tugas harian selesai, total pencapaian, dan ranking pengguna. Dalam statistik lama menetap di rumah, kita bisa melihat rincian aktivitas pengguna dalam waktu tertentu. Kemudian, di dalam statistik jumlah tugas harian selesai, kita bisa melihat rincian kinerja penyelesaian tugas. Selanjutnya, statistik pencapaian. Di dalamnya kita bisa melihat pencapaian apa saja yang belum tercapai dan yang sudah tercapai. Nantinya pengguna akan mendapatkan bintang untuk bisa membeli item pada market. Lalu yang terakhir terdapat ranking pengguna. Bagian ini akan menampilkan ranking pengguna beserta 10 posisi teratas. Kemudian pada kondisi kesehatan ditampilkan grafik riwayat kesehatan pengguna setiap harinya. Sekarang, yuk kita update kesehatan dengan fitur Daily Check-up yang berada di tengah menu. Di dalam fitur ini, pengguna akan diminta menjawab berbagai pertanyaan untuk nantinya disimpulkan apakah kesehatan kita dalam kondisi baik, kurang baik, atau buruk. Kemudian fitur ini akan dilanjutkan ke dalam fitur Battle. Kita bisa memilih solo battle ataupun team battle. Nantinya terdapat instruksi sebelum memulai. Pengguna bisa membaca terlebih dahulu instruksi tersebut. Akhirnya, kita berada dalam tampilan fitur utama aplikasi ini, yaitu Battle. Battle adalah fitur penyelesaian tugas dengan visualisasi karakter yang sedang bertarung melawan monster COVID. Apabila kita swipe up, maka terdapat list tugas harian yang perlu diselesaikan.
Seperti petunjuk dalam instruksi, tugas harian yang selesai dapat membuat kita bisa menyerang dan mengalahkan monster COVID. Namun, apabila kita menghindari dan tidak mengerjakannya sampai batas waktu tertentu, maka kita akan diserang monster dan berisiko kehilangan item yang kita miliki. Mari kita ke menu dalam navigasi selanjutnya, yaitu sosial. Dalam menu sosial terdapat fitur inbox untuk melakukan chatting dengan pengguna lain ataupun bot konsultasi kesehatan. Lalu fitur friends untuk melihat daftar teman, dan fitur request untuk melihat notifikasi tambah teman ataupun ajakan battle. Selanjutnya, kita ke menu statistik. Dalam menu ini, terdapat suatu data informasi yang berkaitan dengan COVID-19 pada suatu negara. Menu ini terbagi menjadi fitur kasus dan fitur vaksin. Lalu sampailah kita kepada menu yang terakhir, yaitu menu track. Dalam menu ini, pengguna bisa mengetahui zonasi suatu wilayah dan informasi secara real time mengenai pengguna yang ada di sekitarnya seperti status vaksin dan kesehatan pengguna tersebut. Sekian video dari kami, semoga aplikasi ini dapat memberikan dampak positif untuk menanggulangi pandemi virus COVID-19. Salam dari kami, Cornelia, Agung, dan Laras. Terima kasih dan sampai jumpa.